gue nanya sama guru gue, kenapa nggak boleh gondrong? Padahal apa hubungannya rambut panjang sama kemampuan otak gitu loh? Apakah dengan rambut lu tambah panjang lu jadi lebih gitu kan? Kagak ya. Gue nanya sama gurunya, ini kenapa saya harus belajar integral padahal saya mau dagang. Ngapain kan gak ada gunanya. Terus kata guru les gue tau gak apa? Oh ini tujuannya untuk lulus UAN. Terus gue tanya lagi, kalau udah lulus UAN kenapa? Ngapain harus belajar Pak? Ya berarti kamu salah kelas. Kayak apa sih lu? Nah kalau di SOU itu gak dipaksa. SOU itu gak dipaksa. Tapi lebih ditanya, bener kata Dian tadi, lu maunya apa jadi pas udah gede tuh mau jadi apa gitu. Dan kita memang benar-benar dipentokin ke sana rata kanan. Dan kita disuruh magang. Jadi kan sebelum masukin sekolah itu kita pasti orang tua milih beberapa sekolah kan untuk anak gitu. Udah semua sekolah tuh udah gue datengin segala macam. Nah terakhir tuh gue wawancara di SOU, gue wawancara dengan kepala sekolahnya. Udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, gue ngerasa visi misinya cocok. Dan satu kalimat yang membuat gue tuh yakin masukin anak gue ke SOU tuh karena gurunya ngomong gini, kayak kita di sini tuh mementingkan akhlak. Jadi akhlak tuh yang utama. Selamat datang di podcast alumni SOU, Satu Bumi Satu Dunia, bersama saya Esenza Echa. Dan kali ini saya gak sendirian, tapi bareng sama teman-teman angkatan-angkatan di masa lalu ya. Jadi hari ini aku bakal ajak teman-teman untuk throwback nih. Bareng sama ada Dian dan juga Aldio. Hai. Halo. Hai. Sebentar nih, botol minumnya pinggirin dulu kita. Gak usah dikat gak apa-apa. Oke, nih guys. Oke, ada Dian, angkatan berapa Dian? Angkatan lulusan 2013 ya. Betul. Dio Lulusan tahun 2010. 2010. Kita tuh beda satu angkatan ya. Beda satu angkatan. Kita sama-sama alumni SOU. SOU itu apa? School of Universe. School of Universe. Nah, by the way, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol nih, ngulik-ngulik masa lalu kalian. Waduh. Banyak kejelekannya yang bisa diulik ya. Aduh, tapi udah berubah kan? Berubah lebih buruk. Oke, by the way kita bakal ngobrol-ngobrol pengalamannya Dian sama Dio. Kita panggilnya Dio ya, Pak Oke, sama Encek di waktu masih jadi murid SOU nih. Ya. Oke, penasaran. Boleh. Pertama-tama, gue mau tanya nih, Dian dan Dio dulu waktu di SOU, apa sih yang bikin kalian tuh ngerasa ini sekolah tuh beda gitu dari sekolah-sekolah lain? Pernah nggak kalian tuh sekolah di sekolah lain yang beda sistemnya, beda konsepnya sama SOU? Dian dulu kali, ladies first. Boleh, Dian. Boleh. Oke, jadi bedanya apa gitu ya SOU dengan sekolah lainnya gitu. Oke, jadi sebelumnya boleh gak sih nyebut sekolahnya, gue sebelumnya sekolah di mana gitu? Mendingan jangan ya. Oke. Jadi sebelumnya tuh gue sekolah konvensional. Sekolahnya tuh lumayan, kalau misalkan mau masuk itu tuh lumayan rebutan gitu, kayak lumayan oke lah sekolahnya gitu. Cuman gue lebih happy ketika gue sekolah di SOU gitu. Jadi kayak di sekolah sebelumnya tuh gue ngerasa nih anak gue nih bodoh gitu di sekolah itu. Terus kayak ibaratnya anak buangan lah kayak gitu, karena gue nggak secara akademik gue nggak sepintar teman-teman gue yang lainnya gitu. Tapi ketika di SOU gue merasa lebih dihargai sesuai dengan ya diri gue apa adanya gitu. Misalnya kayak dulu gue sukanya ya jualan atau misalkan kayak sukanya masak-masak atau apa gitu. Terus dulu kan di SOU tuh kita udah mulai magang ya. Dari SMP tuh kita udah mulai magang. Jadi bener-bener ya gue sukanya apa di situ gue didalemin gitu. Jadi Oke, dan sekarang satu kegiatan kamu di masa lalu di SOU itu mendukung dong dengan passion kamu sekarang ya, dengan kesibukan Dian sekarang. Apa sih kesibukan Dian? Sekarang aku tuh pastinya ibu rumah tangga ya, ngurus anak-anak, ngurus rumah tangga. Kemudian aku juga jualan. Jadi jualannya itu sesuai dengan passion aku gitu ya. Itu Spill dong jualannya apa? Apa ya? Spill jadi aku jualan ini ya, frozen food. Frozen food yaitu sosis. Ya ada pempek juga, ada otak-otak. Kemudian sekarang merambah ke baju kayak gitu. Oke, tahan dulu. Nanti kita bakal spill, kita bakal otak-atik lagi. Kita kulik-kulik lagi tuh soal bisnisnya Dian ya. Dan itu sejalan juga dengan visi misinya SOU sebagai entrepreneur school gitu kan ya. Nah sekarang gimana nih dari Aldio Gunadi?
Apa yang bikin beda ya? Yoi. Dulu gue sekolah, cuman gue nggak suka sekolah yang lama gue gitu. Kayaknya gue dididik untuk jadi budak kapitalis gitu loh. Kayak apa lu aneh? Kayak lu duduk depan meja, gurunya gonta-ganti. Sekarang pertanyaannya gini, anaknya suruh hafalin atau jago semua pelajaran, tapi guru tiap masing-masing pelajaran beda kan? Ya aneh. Kayak kenapa gue harus lebih sempurna dari guru gue? Kan itu aneh kan, ya kan? Terus gue nggak boleh rambut panjang, padahal gue tuh pinter. Secara akademik. Secara akademik gue pinter, cuman gue rebel parah. Oke. Dulu tuh SD gue masuk unggulan terus dari kelas 1 sampai kelas 6. Unggulan terus tapi gue bandel. Nah, gue akhirnya dapet nilai jelek karena bandel. Apa hubungannya otak lu sama kelakuan lu gitu? Oke. Ya kan? Terus di sana nggak boleh gondrong. Gue nanya sama guru gue, kenapa nggak boleh gondrong? Padahal apa hubungannya rambut panjang sama kemampuan otak gitu loh? Apakah dengan rambut lu tambah panjang lu jadi lebih gitu kan? Kagak ya. Nah, Dendam banget nih dia. wah dendam bos. Dulu gue mau nembak cewek, rambut gue lagi bagus-bagusnya emo zaman dulu tuh. Emo. Aduh, gua nggak Mau bisa digunting kan, mau digunting. Terus gue bilang, Pak jangan gunting dulu, saya mau nembak cewek Pak. Digunting tetap. Untungnya masih diterima sih dulu ya. Oke. Nah akhirnya pas semenjak masuk ke SOU itu gue bener-bener kayak dikasih kebebasan banget. Lu sekolah bebas bajunya, lu rambut boleh gondrong. Terus yang gue suka adalah dulu gue pelajaran Bu Neneng, inget tuh, akuntansi. Oh iya, emang favorit banget sih. Iya, lu gak usah tahu-tahu sama Ke kan. sekolah dia pakai high heels nancep-nancep di tanah. Emang iya ya? Iya. Mau main golf dia bos, mau main golf, ya kan? Mau main golf. Berarti harusnya kita panggilnya Ibu Neneng Berdi. Oh, ngomong-ngomong sekolah kita itu tanah semua Tanah, ya. iya. Gak ada iya. lantai yang bener-bener lantai gitu. Bener. Nah di SOU itu enaknya kalau belajar nih, gue udah selesai urusan gue, belajar udah selesai, udah ngerjain tugas dan lain-lain, gue bebas mau ngapain. Keluar kelas juga bebas. Terus rambut boleh gondrong. Jadi di situ gue bener-bener explore, nggak cuman di explore ini loh bro. Apa cuman ngapain matematika dan lain-lain. Akademis ya. Iya karena waktu di SMP kan kita sempat diajarin kimia udah dapet belum sih SMP belum ya? Gini lah kan gue tetap les buat lulus UAN ya. Iya. Gue nanya sama gurunya, ini kenapa saya harus belajar integral padahal saya mau dagang. Kan ngapain kan nggak ada gunanya. Terus kata guru les gue tau nggak apa? Apa? Oh ini tujuannya untuk lulus UAN. Terus gue tanya lagi, kalau udah lulus UAN kenapa? Ngapain harus belajar Pak? Ya berarti kamu salah kelas. Kayak apa sih lu? Nah kalau di SOU itu nggak dipaksa. SOU itu nggak dipaksa, tapi lebih ditanya, bener kata Dian tadi, lu maunya apa, jadi pas udah gede tuh mau jadi apa gitu. Dan kita memang benar-benar dipentokin ke sana rata kanan, dan kita disuruh magang. Karena gue sukanya dagang, bayangin lu SMP kelas 3 magangnya di sales Toyota Auto 2000. Wih. Gue pernah itu closing umur satu berapa lo? Avanza men. Wow. Umur 14 apa 15 gitu. Itu SMP kan? SMP, gue closing satu Avanza. Komisinya di traktir makan doang, restoran. Solaria, mantap. Lo salahnya masih 14 tahun loh. Ah benar. Kalau misalnya udah lebih tua, di traktir yang lain yang lebih enak. Gitu sih. Jadi itu yang bikin beda dari sekolah lain intinya. Kalau sekolah lain yang formal biasa ya lu dididik jadi budak kapitalis. Kalau di SOU lu benar-benar dididik, lu itu fitrahnya jadi apa gitu loh. Jadi di SOU itu kan ada 4 pilar, yaitu akhlak, logika, dan juga leadership dan bisnis. Nah, untuk kalian, untuk Dian dan juga Dio, seberapa penting sih akhlak nih untuk kita nih sebagai manusia gitu? Apa sih yang kalian harapkan dari SOU di masa lalu, dan juga sekarang Dian sekolahin anak di sekolah di SOU kan? Apa sih alasannya Dian nyekolahin lagi, berhubungan lagi akhirnya menyekolahkan anak Dian di SOU gitu? Oke, aku dulu nih ya. Boleh. Oke, jadi disclaimer dulu, jadi anak gue tuh sekolah juga di SOU gitu. Kenapa gue sekolahkan lagi? Karena jadi kan sebelum masukin sekolah itu kita pasti orang tua milih beberapa sekolah kan untuk anak gitu. Udah semua sekolah tuh udah gue datengin segala macam. Terus udah beberapa sekolah udah wawancara. Nah terakhir tuh gue wawancara di SOU, gue wawancara dengan kepala sekolahnya. Udah ngobrol-ngobrol panjang lebar, gue ngerasa visi misinya cocok. Dan satu kalimat yang membuat gue tuh yakin masukin anak gue ke SOU tuh karena gurunya ngomong gini, kayak kita di sini tuh mementingkan akhlak. Jadi akhlak tuh yang utama. Kenapa? Karena intinya kita tuh nggak mau punya anak yang pintar, misalnya bisa punya jabatan, tapi jabatannya itu dia pakai untuk korupsi kayak gitu. Jadi menurut gue kayak
gue setuju banget. Jadi sukses itu bukan cuman lu punya jabatan dan lu punya duit kayak gitu. Tapi sukses itu misalkan kayak anak gue misalkan duitnya gak sebanyak itu gitu, tapi misalkan dia bisa, misalkan dia jujur, dia misalkan kan anak gue laki-laki ya, dia bisa bertanggung jawab dalam rumah tangganya gitu. Misalkan bisa ya menafkahi dengan halal, misalkan ya pokoknya dia bertanggung jawab, itu menurut gue, dan dia happy gitu, itu menurut gue cukup. Jadi nggak harus yang punya jabatan wah terkenal apa segala macam, tapi dia menyalahgunakan jabatannya, misalkan nggak amanah kayak gitu. Jadi menurut gue sukses itu nggak cuma berdasarkan Materi, uang, ya. materi gitu. Jadi akhlak itu menurut gue pegangan lah gitu, supaya anak tuh bisa menghargai orang lain dan menghargai dirinya sendiri kayak gitu. Luar biasa sih itu akhlak. Keren. Kalau dia gimana nih? Kalau untuk akhlak sih gue gak bisa komen banyak ya. Karena waktu sekolah akhlak gue gak baik ya. Sampai sekarang juga gak baik sih akhlak gue sih ya. Akhlak gue gak baik. Percaya sih. Cuman gak nipu lah gue gak pernah nipu lah. Kan cuman ya berkata kasar aja sih biasa. Ya, jadi jujur ya tetap ya. Ini akhlak bagus dan jujur bahwa akhlaknya belum bagus. Ya. Termasuk akhlak baik. Gak merugikan orang Kita lah. harus tetap Nggak merasa merugikan. nol merugikan ya. orang. Kalau gue lebih ke mindset ya. Karena orang kan dilahirin beda-beda ya. Kayak misalnya Dian jagonya di misalnya masak atau di bagian retail ya kan. Echa jagonya public speaking, bagian media, bagian lu pernah jadi penyiar radio juga kan, dongeng dan lain-lain. Gua bakatnya kan bacot aja ya kan. Sama jualan guys. Jualan mencari opportunity, cari duit lah gitu kan. Nah yang gue suka dari SOU adalah dia yang tadi gue bilang sama Dian bilang juga, dia kan ngasih kebebasan. Kita untuk mencari panggilan jiwa atau mencari wangi, gue bilangnya wanginya kita di mana. Itu tuh kayak kita cari makanan favorit. Sekarang pertanyaannya, gue mau nanya sama lu berdua deh, makanan favorit lu apa? Rendang. Makanan favorit dia? Empek. Empe-empe, orang Palembang. Iya, orang gitu. Palembang. Ya, lu. Kapan nak balik tuh? Itu kok gak kayak Palembang sih. Enggak ya? Lebih kayak Upin Ipin. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak Echa sama Dian itu tahu makanan favoritnya rendang dan pempek tanpa mencoba makanan lain? Enggak. Nggak mungkin. Itu sama seperti kita mencari wanginya kita. Gimana kita bisa tahu bahwa jiwa gua di dagang, jiwa gua di musik kan, jiwa gua di bisnis, jiwa gua di investment, jiwa gua, lu apa marahnya jiwa lu? Ngerepotin orang tua ya. Kalau kita nggak pernah nyoba berbagai macam hal dalam hidup ini, ya kan. Nah karena gue udah coba berbagai macam hal, dulu cita-cita gue jadi musisi, ujungnya jadi musibah ke keluarga ya kan. Nah akhirnya jadinya gue tahu, oh emang gue tuh wanginya di dagang, karena semudah itu gue berdagang dan menghasilkan uang. Kan kalian saksinya, gue dari dulu jualan kan, yang cuci sepatu dan lain-lain gitu Jualan kan. coklat. Iya men, lu tahu dulu waktu gue SM, seminggu tuh gue dapet 1 juta coy. Wow. 1 minggu gue 1 juta, setiap bulan 4 juta 3 juta 4 juta dari cuci sepatu itu. UMR ya. Keren banget ya. Nah itu mah belum, udah lebih coy dulu. Gak mau sekarang. Sekarang UMR ya. Cuman gak ini ya, paling 3 bulan terus gue males drop. Ya itu karena gue coba banyak hal. Coba kalau gue di sekolah biasa, yang ada fokus gue adalah naikin nilai untuk ranking. Yang ada fokus gue adalah remedial Untuk menyenangkan orang tua dan guru. ya. Untung gak dianggap orang maaf ya, ini gue jujur nih, ya kan. Umar Nah sekarang sebenarnya gue butuh remedial juga, remedial akhlak sebenarnya. Gitu sih Cak. Berarti lo harus ke Pak Syafir sih. Bener. Pak Safir ampun. Belum lulus loh. Tapi boleh lah buy one Pak kan. Oke. Nah terus nih, jadi dulu di SOU itu kan kita ada bedanya ya, juga kita di alam kan mainnya. Ya enggak? Kita main di alam. Ada pengalaman apa aja nih kita main-main di alamnya Dian? Dia di alam mana dulu mainnya? Di alam gaib, barzah. alam barzah. alam lain. Sebetulnya mungkin karena gue cewek ya, masa gue nggak begitu yang suka tuh sebetulnya yang kayak alam yang kotor-kotoran tuh gue nggak suka gitu. Cuma menurut gue suatu yang refreshing aja gitu. Masa kayak di hari Selasa kayak gue nggak belajar nih, nggak harus belajar teori apa segala macem. Terus kayak
mengasah kerjasama, kemudian kayak ya seru aja. Kalau misalkan dulu gue ngeliatnya kayak seru gitu, apalagi kan dulu kita survival kan, sempat kapok juga, kayak gue dulu sempat ngerasa kayak ini apaan sih survival nih gitu, kayak buat apa sih gitu. Terus survival ada semi militer lagi kan, Iya, kita nanjak-nanjakin gunung ya, si merayap gitu. Iya, terus maksudnya yang kayak nggak dikasih makan gitu kan, iya kan waktu itu makan cacing. Iya, makan cacing terus makan daun. Jujur gue bertahun-tahun gue nggak suka matcha karena gue waktu itu makan daun, dan gue ngerasa kayak daun tuh nggak enak banget gitu. Akhirnya gue kayak pas nyobain matcha gue sempet yang kayak aduh gue nggak mau minum matcha nih, kayak gue nggak suka matcha gitu karena gue pernah makan daun gitu dan itu nggak enak gitu. Dulu sempet ngerasa kayak ini apa sih gitu, cuman ternyata ketika gue udah lulus kuliah, udah kerja, terutama udah berumah tangga, ternyata soft skill itu tuh kepake banget. Kayak cara bertahan hidup gitu. Kayak rumah tangga kan gak selalu mulus ya, bertahan hidup. Kemudian pokoknya ya kerjasama gitu. Apa namanya, ya harus berempati juga gitu. Tuh pokoknya soft skill itu ternyata kepake setelah di kehidupan nyata gitu ya. Setelah di real world tuh ternyata soft skill itu kepake ketika kita bermain di alam itu, yang dulu kita ngerasa kayak ini apaan sih gitu, kayak kenapa sih gue harus di sini tuh ngapain gue gitu. Ternyata itu sangat kepake gitu. Jadi berkaitan banget ya sama pilarnya SOU tadi, leadership. Betul. Dan juga apa ya tadi, akhlak, leadership, logika. Bisnis, entrepreneurship. Iya. Audio gimana rasanya makan cacing di alam? Pengalaman lo naik gunung, lo anak alam apa? Anak alam banget nggak tadinya? Gua kebetulan karena di alam kan ada outbound sama survival ya waktu itu. Sebenarnya tuh gue nggak suka bro, gue nggak suka, dan tapi ada manfaatnya pas udah gue gede ya. Manfaatnya nanti gue kasih tau dulu yang kenapa apa yang gue nikmati saat itu walaupun gue nggak suka. Jawabannya adalah karena kalian bisa jadi customer gue. Waktu kalian outbound, jadi sepatu kalian kan kotor, ya. Sepatu kalian kotor, kan gue ingat gak lu gue bawa karung tuh, gue bawa karung habis lu pada outbound, gue bawa sendal swallow gue jajarin, yo yang mau pulang sendalnya bersih, ayo cuci sepatu sama gue 20.000. Itu gue dapet 20 sepatuan, 30 sepatu coy. Nah kan itu berarti 400 sampai 600 ya kan, 400 sampai 600. Makanya gue semangat outbound karena ada duit di situ. Jadi tapi motornya adalah cuan. Betul. Dan apalagi yang ngerjain nyuci sepatunya bukan gue, Ca. Gue bayar tetangga gue 1.000 satu sepatu, gue dapat 19.000. Ya kan? Akhirnya dari nyokap gue. Gede banget ya. Oh iya. Jadi gue adalah orang kapitalis yang masuk ke SOU gitu kan. Iya. Bagus nih, gue eksploitasi nih, banyak cuannya nih gitu. Nah terus habis itu survival gue kebetulan gak makan cacing. Enggak. Dipaksa gue yang ngumpet-ngumpet gak makan. Enggak ada, gue makanya nasi goreng di pos. Cabut ya? Enggak, gue emang lo pura-pura gue bikin masalah sampai akhirnya gue nggak lulus survival kan, terus disuruh balik ke tenda. Nah kebetulan gue nggak peduli kayak mau lulus mau enggak, yang penting gue makan nasi goreng. Teman-teman gue di atas tuh di gunung. Jadi gue tidur di tenda nyaman pakai sleeping bag, makannya nasi goreng. Kalian masih di atas. Kita enggak ya? Kita enggak. Kita melewati banyak momen hujan-hujanan. Dulu itu survival pertama apa kedua? Pertama. Salah sendiri nurut. Kalau gue sih kan enggak ya. Kan akhlak, balik lagi akhlaknya. Kadang kurang. Kita berakhlak mulia. Makanya kita beda nih akhlaknya nih. Mulia ya. Tapi survival kedua bagus kok. Lu kan ketua tim gue. Ya survival kedua bagus. Iya, survival kedua bagus. Karena gue udah tau selaknya. Jadi gampang nih makanya survival 1 kan. Nah cuman yang gue rasain manfaatnya di outbound sama survival tuh gini. Kita kan orang yang di SOU kan maksudnya gak dari keluarga yang minus ya. Karena kan harus bayar SPP gitu ya. Kita kan udah biasa nyaman ya dari kecil gitu loh. Maksudnya gak usah mikir makan, kayak ya udah makan udah ada di meja makan, udah tinggal makan dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kan kita jadi spoiled. Nah dengan adanya outbound, kita tuh dididik untuk lebih berani. Kayak kita naik-naik yang semulanya takut. Terus inget gak lo outbound yang temen-temen lu megang jaring, elunya jatuh ke belakang gitu, bener-bener pasrah. Itu belajar tentang teamwork dan belajar ngelawan rasa takut sih. Karena kalau dari kecil nggak dilatih untuk melawan rasa takut, banyak banget tantangan-tantangan di dunia ini yang pas udah kita gede menakutkan, betul? Betul. Ya kan? Apalagi udah berkeluarga semua kita kan. Banyak di dunia ini yang menakutkan, yang
lawannya itu bukannya nilai bagus atau nilai buruk, lulus atau enggak, tapi hidup dan mati. Ya. Ya kayak kalian sudah melahirkan kan hidup dan mati tuh. Tuh. Ya gue sih nggak melahirkan ya, jadi gue nggak tahu rasanya gimana. Tapi tapi ya itu yang gue dapetin. Terus survival juga belajar dari kecil bahwa di dunia ini ada yang namanya rasa tidak nyaman. Betul, betul. Yang dimana kalau dulu ada selalu yang backup orang tua dan lain-lain. Pas di survival kita harus sendiri bos. Kita bikin bivak sendiri. Gak boleh ngobrol sama Nggak teman. boleh ingat ngobrol. Iya. Iya. Gue sih ngobrol Bingung aja. sih, gue juga. Dulu gue juga Ngobrol bingung aja. Kita kayak, dihukum apa bareng-bareng sih? besokannya. Kayak tujuannya apa sih nih gitu kan dulu. Iya. Dulu kayak apaan sih kayak gini. Tapi pas udah gedenya kayak Kepake ya ternyata. yes kepake. Apalagi kalau misalnya ada kayak tantangan. Contoh kayak gue ngonten ya. Ngomong depan kamera. Orang kan takut. Alah ini doang anjir. Gue udah pernah ke gunung sendirian gitu-gitu. Gak takut gue loh. Iya sama-sama. Lawan kita Iya. tidur sendirian. Takutnya di sebelah ada pocong gitu kan. Iya lagi. Ya kan kalau ini kita cuma ya elah naon kamera doang. Paling kalau dihujat ya tinggal delete videonya. Tau macan, ular ya kan. Iya. Jadi kayak mentalnya gitu. tuh walaupun misalkan kita cewek gitu, ibarat mentalnya tuh lebih baja lah gitu. Betul. Kayak gitu. Tapi nggak sampai macan ular lah. Ya, Enggak enggak itu. lah gitu juga. Itu tempatnya di yang Aman ya. dijaga yang aman. Iya. Ngomong-ngomong, Dian ada nggak pengalaman yang personal banget nih yang berkesan di SOU, pengalaman yang kocak atau yang kayak paling ngena banget nih? Yang personal itu jadi ini perbandingan ya sama sekolah yang dulu. Jadi sekolah yang dulu tuh gue jadi gue nggak begitu yang gue nggak pinter lah di sekolah yang dulu gitu. Terus gue kan orang introvert, jadi gue kayak nggak punya banyak teman gitu. Jadi nggak, ya sekolah kalau lu nggak punya banyak teman apa sih kayak nggak berkesan kan gitu. Apalagi kayak lu sehari-hari aduh belajar gitu kan, bosen, nggak happy lah gitu. Nah, cuma kalau misalnya di SOU tuh gue menemukan teman-teman yang sampai sekarang tuh gue masih berteman gitu. Maksudnya yang kayak teman-teman yang bisa dibilang ya best friend lu lah gitu, yang sampai lu udah gede, udah berumah tangga tuh masih main kayak gitu. Itu sih menurut gue yang paling berkesan. Jadi gue ketemu orang-orang yang stick di hidup gue sampai sekarang kayak gitu. Jadi kayak teman-teman itu menurut gue oke banget. Karena yang aku lihat ya, kayaknya di SOU ini SOU tuh punya keunikan orang tua, murid dan guru tuh semua involved gitu ya. Tuh. Sesuai porsinya gitu ya. Jadi kita tuh juga nggak cuma berteman aja, tapi juga keluarga, jadi keluarga gitu ya Ian ya, maksudnya ya. Oke, Jadi menemukan teman sampai sekarang. Oke, kalau gua untuk teman kayaknya banyak yang nggak mau berteman sama gua karena ahlaknya buruk ya. Langsung di Kayaknya blacklist ahlaknya ya. buruk. Dia nelfon kita langsung blok gitu Jangan ya. angkat. Jangan Mungkin angkat. kalian gak punya nomor gua kayaknya. Iya, Jam nggak punya 11 nomor malam ya gua. diteleponnya langsung mau Iya. lo blok ya. Iya benar. Paling berkesan ya. Yang paling berkesan di SOU adalah gue kaya men waktu dulu sekolah di SOU men, gila, gue jualan apapun pada beli gitu. Asli gue kayak uset ini ya rasanya jadi orang kaya ya kan, gila. Gue beli baju distro nggak mikir, beli macam-macam. Gue beli ini DVD player dulu gue dari jualan ya kan. Itu yang paling berkesan. Sama yang kedua yang berkesan adalah ini sih, rambut gondrong sih, karena zaman gue itu cowok rambut gondrong tuh gampang dapet cewek. Di kan, SOU zaman doang, dulu. anak SOU doang ya. Anak udah SOU doang yang gondrong. Oh, Iya. iya. Dulu kan gue dulu pernah pacarannya sama anak sekolah gue yang lama. Pas gue ke sekolah yang lama gue keren sendiri karena gondrong. Gitu. Agak NPD dia. Zaman dulu ya. Zaman imo. Iya, zaman imo. Lu orang tua murid kayaknya ada yang seumuran gue kali ya. Jadi zaman itulah. Zaman itu, dan ya udah itu yang gue rasa sih yang paling serunya. Kita mau ngapa-ngapain, ada inovasi apa, nggak pernah diremehin, nggak pernah dibilang gurunya kayak kamu ngapain sih, dan sesama teman-teman tuh nggak ada yang kayak misalnya Dian jualan apa kayak ngapain sih lu jualan, enggak, kayak lu jualan apa Yan, dibeli aja gitu. beli kayak semua di saat itu adalah semua jualan. Bayangin di sekolah formal kalau yang jualan dikatanya miskin. Dan di sekolah Ngapain formal sih tuh nggak boleh. Dulu Kadang-kadang ada yang canggung sekolah juga, nggak iya. boleh. Iya, Jadi sama makanya. gurunya nggak boleh karena mengganggu pelajaran gitu. Iya. Mengganggu belajar kayak gitu. Jadi kayak di sekolah biasa tuh kita nggak disiapin untuk real world gitu. Kalau di SOU tuh kita disiapin untuk menghadapi dunia nyata. Betul. Gitu. Ngomong-ngomongin soal guru, gimana nih hubungan murid dan juga sekarang dia udah jadi orang tua gitu kan ya. Murid sama guru dan antara guru dan juga orang tua. Maksudnya antara Iya, hubungan kalian dulu gitu. Dulu
dan sekarang. Dulu kan sebagai murid sama guru kan. Sekarang orang tua dan juga murid nih, Dian punya 3 sudut pandang nih. Kalau gue sih dulu sama guru apa ya? Jadi guru tuh bukan ini lagi-lagi perbandingan dengan sekolah yang konvensional yang dulu ya. Dulu tuh gue takut sama guru gitu. Jadi kayak karena gue dikit-dikit dihukum lah sama guru gitu segala macam. Kalau di SOU tuh gue ngerasa guru tuh adalah teman gitu. Jadi kayak ya misalnya kita nggak tahu sesuatu ya kita ngomong. Jadi kita berani ngomong, berani nanya, berani mempertanyakan kayak gitu. Jadi nggak ada gap yang nggak ada gap yang gimana kayak gitu. Kalau dulu kayak di sekolah mau nanya aja tuh kayaknya aduh segen gitu kan. Kalau misalkan di SOU ya misalkan kayak gue nggak ngerti apa gue ngomong kayak bu saya nggak ngerti ini, atau misalkan kayak bu ini tuh gimana sih, ini gimana sih. Jadi lebih belajar gitu, akhirnya lebih banyak dapat input gitu karena kita berani nanya, berani kalaupun dikasih sesuatu kita berani mempertanyakan juga kayak gitu. Dulu dia waktu di sekolah main poker nggak sama guru-guru? Enggak lagi. Enggak ya. Enggak. Sekarang masih boleh nggak? Sekarang kayak boleh sebenarnya. Boleh ya. Tapi di luar jam sekolah kali ya. Enggak, di jam sekolah juga masih boleh sebenarnya, cuma udah jarang aja sih. Oh, oke. Dulu lo main poker nggak sama guru-guru? Enggak sih, guru kayaknya kesel sama gue sih karena rebel males banget sih. Iya, kayak rebel parah gue. Gue yang curhat nih. Jadi gue tuh tiap mau belajar atau setelah belajar kita tuh main poker dulu lawan guru sampai kalah dulu baru kita belajar. Enggak juga sih. Jadi gurunya ngertiin banget ya. Iya ngertiin. Habis itu jadi kita seru main. Jago main pokernya gurunya. Gue jago. Teman gue kayaknya pada bete enggak. Ya ganti-gantian lah. I see. Jadi kayak temen gitu Kayak kan. teman. Bahkan kita masih berteman kan sama guru kita ya, Miss Prima ya. Masih ya, Guru-guru. iya. Iya, sama Miss guru-guru Prima. kita di dulu itu seru banget sampai sekarang masih bisa jadi teman ya Iya, malahan. Miss Prima itu masih beli dagangan gue dia. Oh ya? Beli sosis. Pak Supki, guru-guru muda tuh. Ya sampai sekarang masih ada tuh Pak Supki. Ya kan. Terus kalau misalnya dari ujian nih, dulu gimana nih? Kalian menghadapi ujian sekolah? Ujian apa ya? Kayak kita gak ada ujian Ada ya ujian sih. nggak sih? Nggak Ujian, ya? ujian nasional. Ya ujian nasional. Santai ya? Lebih Iya, yang ke penting bawah. lulus lah ujian nasional. Nggak lulus juga santai. Kayak gue gak pernah di SW gue gak pernah ada ujian deh. Gak Ada, pernah Pak, tuh. ada. Ulangan aja paling Ulangan Tapi ya. bukan sesuatu yang kayak jadi wah ulangan terus Iya. kayak gak gitu. Gak Jadi biasa heboh, aja. gak heboh. heboh. Tujuannya bukan ke sana. Iya Karena iya. tujuannya beda. Kita Nggak, itu bikin, yang gue tahu ya SOU itu kasih akademik itu yang penting untuk nyiapin UN aja. ya. Ya kan waktu zaman kita kan yang penting ya lu kan harus kuliah. Ya lu harus at least belajar akademik yang penting lulus. Kalau lo tujuannya mau kuliah lo tetap harus ngelewatin si Iya, akademik ini. iya, kayak gitu. ya, si PTN ini. Iya gitu ya. kayak gitu sih kalau gue ya. Tadi nggak ditanya nih pertanyaan dia yang hubungan orang tua. Oh iya. Lu Maaf gimana nih. sih lu? Gimana nih Bang Dio, Bang Ogut, Bang Cek. gimana dulu hubungan orang tua? Guru sama gua maksudnya. Ya guru Sama gua. lo. Buruk sih kalau misalnya guru sama gua sih. Karena kan gua bandel banget ya. Gua bandel banget. Tapi yang gue suka sebandel-bandelnya guru gue bisa jadi customer gua. lagi. Iya, jadi gue bisa jualan ke guru gue dan mereka tuh support dan beli gitu loh. Ya kan? Dan mereka percaya sama lo sekarang. Siapa Percaya aja ya, guru? percaya Siapa aja banget guru yang malah. beli? Bu Rizka, Buriska. Pak Darwin, Pak Iman. Nyuci sepatu tuh. Bukan coklat. Oh beli coklat. Iya. Kalau sepatu kayaknya mereka nggak nyuci ke gua sih, nggak nyuci ke gua. Mereka kan rumahnya deket-deket kan, Iya, jadinya iya. kayak pulang ya udah tinggal Ya ganti udah. sepatu gitu. Kalau yang kalian-kalian kan jauh-jauh, jadi kayak ya udah customer gua gitu loh. Terus kalau sekarang sih udah jadi kayak temen lah, kayak nggak ada gap banget. Terus ngomong juga udah santai, udah dewasa ya. Nah kalau dulu Gak mungkin kan deh. ya, yang gue suka nih dari gurunya SOU tuh adalah gini. Gue kan kritis ya. Kalau misalnya diajarin pelajaran ini A, B, C, D, E gitu. Gue tanya apa gunanya buat hidup kita nih belajar di Pak. Gue selalu nanya kayak gitu kan. Itu hal yang wajar Murid-murid yang karena bikin lelah ya. iya sekarang Tapi itu nggak apa-apa Capek ya. hal yang wajar karena gue udah bisa cari duit kan di umur segitu kan. Terus karena dulu gue dididik sama bapak gue ya tujuan gue jadi kaya kan. Bapak gue yang mendikte gue untuk jadi kaya gitu loh. Makanya gue selalu nanya apa hubungannya sama duit, sampai akhirnya Bu Neneng inget batu yang akuntansi, dia ngasih tahu oh ini akuntansi itu untuk nunjukin
alur transaksi kamu kemana, terus uang kamu dipakai buat apa aja, biar nggak ada keuangan yang bocor, biar uang kamu menggunung makin banyak. Nah itu hal-hal yang nggak gue dapetin dari guru sekolah formal. Ya kan yang gue bilang yang di kursus buat UN, jawabannya buat lulus UN. Ngapain buat lulus UN gitu loh. Yang gue tahu sertifikat ijazah bapak gue, teman-teman gue kagak kepake sama sekali. Nah itu yang membuat gue inget sih. Jadi dikasih tahu. Sama ada pelajaran ini, ada pelajaran entrepreneurship. Yang diajarin tentang bisnis tuh gimana. Terus abis itu kita disuruh bawa catatan terus, ada ide bisnis, tulisin kayak gitu. Kita diajakin meeting yang bener-bener real meeting. Oh meeting tuh rasanya seperti ini. Bahkan Kita survei ya langsung Dari investor. Iya. Dan gue pernah magang di FO kan. Gue bener-bener jadi karyawan FO, ngerapiin baju, nyibak-nyibakin yang ada bulu-bulu di baju gitu kan suka ada, ngelayanin customer dan lain-lain. Jadi memang benar-benar diajarin real life skill, bukan cuman ya buat lulus UAN doang gitu. Sementara di zaman kita ke atas tuh kayak kita tuh harus hidup sesuai dengan lulus SD, harus SMP, harus SMA, harus habis itu kuliah baru kerja gitu kan. Tapi si SOU ini bisa menggebrak itu. Benar. Dan gue selalu berpikir waktu kecil ya, orang cita-cita jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Pertanyaan gue, kenapa nggak langsung aja jadi kaya, mau apapun itu profesinya ya udah, yang penting kan kaya, enak kan. Gitu. Kalau misalnya lu jadi insinyur nggak kaya buat apa? Gitu. Ya mungkin banyak yang bilang tujuan utamanya kan bukan kaya, betul. Tapi kalau punya uang yang lumayan banyak kan enak gitu loh. Itu kalau gue ya, karena gue didoktrin sama bapak gue, lu harus kaya gitu loh. Jadi kalau gue nggak kaya, gue merasa jadi manusia gagal. Itu gara-gara bokap gue gitu loh. Makanya dia akhlak gue kurang, benar, gitu kurang. Ya. Remet lagi sama Pak Syafir. Iya, ya, gitu Pak, sih, ya. Cak. Kalau gue ya, harusnya gue jadi anak Dian nih. Nggak, karena kalau duit itu bisa dicari gitu, ngerti nggak? Maksudnya kayak ya, misalkan lu fokus nih di bidang lu gitu. Ibarat ya kalau lu fokus di bidang lu mendalami itu, orang yang nyari lu gitu. Kayak otomatis kalau orang nyari lu ya di situ juga duit nyari lu gitu. Jadi kayak kalau misalkan lu kayak udah jadi anggota DPR gitu, tapi misalkan kayak lu nggak menjalankan amanah, ujung-ujungnya kan orang juga nggak mau gitu. Cuma kalau di loot ya rumahnya ya kan. Sedangkan kalau misalkan lu emang lu mendalami bidang lu jujur, lu berakhlak apa segala macam, itu kan orang akan nyari lu. Karena orang berakhlak tuh jarang gitu. Kayak orang berakhlak tuh yang punya prinsip, punya integritas tuh jarang kayak gitu. Iya benar. Ya, Kita itu udah dibutuhkan. capek-capek yang ngomong di depan gedung gitu kan, tapi nggak didengar juga gitu kan ya. Nah sekarang malah gue lagi belajar akhlak nih. Apa? Akhlak, iya gue lagi memperbaiki akhlak. Gitu. Amin, semoga ya. Amin. Project filantropi. Tapi menurut gue akhlak tuh bukan ini ya, bukan akhlak yang kayak berarti nggak ngomong kasar gitu. Bukan gitu juga. Cuma masa kayak ya akhlak tuh ya maksudnya memanusiakan manusia iya, gitu. Iya, lu jujur. Misalkan lu di bidang apa ya lu jujur aja gitu. Misalkan lu bertanggung jawab, ya lu nggak merugikan orang gitu. Bukan berarti kayak mungkin nggak ngerokok, nggak minum, nggak ngomong kasar. Maksud gue sih bukan yang kayak gitu ya. Kalau menurut gue akhlak gitu. Sekarang kan anaknya dia nih masuk SOU nih. Ada nggak cerita-cerita seru dari anaknya Dian yang bisa di-sharing untuk mom and dad yang mungkin mau juga nyokolain anaknya di SOU? Iya. Mungkin kalau misalkan gue nyokolain anak gue udah tahu gitu kan SOU. Cuma kan kalau suami gue tuh sebetulnya dia maunya anak gue tuh masuk ke sekolah yang konvensional gitu. Jadi kita kayak lumayan kayak bertentangan. Karena anak gue tuh anak yang aktif, yang lincah. Kalau menurut suami gue, dia butuh keteraturan nih untuk supaya dia lebih teratur gitu. Sedangkan kalau gue ngeliatnya, ya dia kalau misalkan dimasukin ke sekolah teratur, yang teratur gitu, punya keteraturan. Walaupun bukan berarti SOU enggak, cuma maksudnya kalau di sekolah lain kan lebih kayak dek gitu ya, lebih kayak nanti kan structured. Iya, lebih structured gitu. Nah kalau misalkan dia ditaruh tempat yang kayak gitu, dia akan selama 6 tahun dia akan ngerasa pasti terkekang. Betul. Gitu. Akhirnya kayak gue sama suami gue ya udahlah kita kompromi, akhirnya masukin ke SOU. Waktu ke SOU tuh suami gue kayak lumayan kaget gitu dia. Terus yang kayak
dia lagi jalan kan sama Halid. Terus dia kayak ada ngeliat satu anak ini udah mau nyemplung ke dalam danau. Suami gue dia kayak, lihat tuh mau nyemplung tuh. Kata Halid, udah nggak apa, biarin aja gitu. Jadi kayak kalau kita pasti kayak ngeliat anak nyemplung main di danau pas pelajaran sekolah dia lagi mancing lele, kita ngeliatnya kayak oh ya udah gitu, Just an kayak ordinary day. itu udah biasa aja SOU, gitu. ya, benar. Cuma bagi suami gue kayak, hah, kok nih jam di kelas kok anak-anaknya pada rame di luar lagi mancing lele, mancing apa ya Mancing kayak lele dong. iya, suami gue kayak bingung kok kayak gini sih gitu. Cuma ternyata anak gue tuh di sekolah happy gitu. Dia kalau misalnya ditanya kayak kamu gimana di sekolah gitu, kayak dia capek gitu, tapi ngapain aja gitu. Ya dia cerita kayak dia hari ini aku mancing sama guru aku ini. Jadi dia ya intinya aku masukin anak sekolah tuh supaya dia happy kayak Jadi gitu. bisa bebas berekspresi gitu ya. Betul, happy. Jadi dia nggak merasa terkekang gitu. Kayak mendingan dia capek dia main senang daripada dia capek kayak dia harus belajar yang dia nggak suka kayak gitu. Malah dia tuh masuk ke dunianya banget, Iya, ke dunia betul. anak-anak tuh emang lagi waktunya main. Iya, jadi ya. capek yang dia seneng. Ya. Kita kan juga misalkan kerja nih, kayak misalkan masak tuh kan nggak mungkin nggak capek. Tapi udahannya gue nggak se-fulfill karena gue emang seneng gitu. Jadi kayak ngerasa tadi Dio bilang dulu kita nggak ngerti nih survival harus ngapain, kita mendapat apa sih dari ini. Tapi ternyata itu tuh kepake di kehidupan sehari-hari gitu ya. Betul. Ada satu hal yang menarik dari ceritanya Dian sama suaminya. Suaminya kan bilang, kok anak-anak jam pelajaran di luar, kalau di dalam kayak buruh pabrik dong. Karena dia nggak biasa ngelihat kayak Bener gitu. Ting 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 ting, oke kerja, seng jeder, seng jeder, seng jeder. Tapi emang kita tuh dibikin supaya jadi nurut nggak sih? Maksudnya kayak kita dibikin tuh jadi ya udah gitu, lu Nggak ikutin boleh aja sistem yang keluar dari ada. out of the box gitu. Lu tau Kayak gak sih? logonya SOU masih gitu gak? Masih. Ini gue mau ngasih tahu nih, lu tau gak sih? Gue pelajarin sejarah tentang sekolah tau. Lu tau gak sistem sekolah yang konvensional saat ini tuh dibikin sama siapa? Belanda? Rockefeller. Itu yang punya perusahaan minyak. Ada satu quotes-nya, I don't need a nation of thinker, I need a nation of labor. Lu tahu waktu zaman Yunani, orang tuh nggak ada yang namanya sekolah formal. Cuman ada yang namanya kayak di auditorium bareng-bareng. Gurunya siapa? Misalnya Plato, Aristoteles. Datang orang untuk belajar apa yang dia mau, right? Tapi suatu hari setelah adanya revolusi industri dan mereka butuh sangat banyak human resource atau tenaga manusia untuk minyak, akhirnya dibuat namanya General School. Itu di US, di mana semua pelajarannya sudah diatur satu arah, right? Tujuannya apa? Biar mereka jadi pekerja di Industrial Revolution. Di saat itu memang works banget karena lagi zamannya industri. Semua orang butuh pekerja, tapi kan zaman sekarang sudah berbeda. Zaman dulu itu seperti kayak SOU. Cuman bedanya SOU nggak ada pilihan kayak gue mau masuk kelas ini, gue masuk kelas ini ya. Yang namanya masih kecil kan. Nah, zaman dulu di Yunani dan lain-lain, itu dia kalau misalnya datang ke satu auditorium ada kelasnya siapa, kita boleh interaksi dua arah. Kalau sekarang itu dibuatnya seperti itu. Dan tujuannya buat apa? Biar kita jadi alat kapitalisme. Jadi udah dibikin dari zaman dulu ya. Pelajaran sejarahnya, silakan orang tua murid pelajaran sejarahnya. I'm telling the truth. Ya, terus salah satunya kenapa gue masukin anak gue ke SOU itu juga karena gue pengen punya anak yang rambutnya panjang, anak cowok rambutnya panjang. Lucu ya. Iya, gue pengen punya anak cowok rambutnya panjang gitu. Kayak kenapa? Gue juga selalu bertanyakan dulu kan gue guru kan. Terus gue nanya dulu ke yang kepala sekolahnya, gue nanya, "Bu, kenapa sih di sekolah kenapa anak itu nggak boleh rambutnya panjang, nggak boleh melebihi kuping gitu?" Karena kayak alasannya karena mengganggu ketika belajar apa di mana. Menurut gue alasannya kayak nggak make sense ya, kan ya bisa dikuncir atau something. Tapi kayak intinya kalau misalkan dia boleh memanjangkan rambut, dia boleh mengekspresikan dirinya kayak gitu. Maksudnya kayak gue juga ngeliat kayak ya kalau misalnya kita muslim kan Rasulullah juga rambutnya sebahu ya, kayak gitu. Jadi menurut gue kenapa nggak boleh anak cowok rambut panjang gitu? Gue salah satu masukin itu juga karena kayak gitu. Kalau Dian, tadi Dian cerita sama aku kalau Dian tuh jijian. Bukan jijian ya, apa ya? Pembersih. Bersih banget deh gitu kan ya. Ada tantangan gak sih ketika masuk ke SOU? Karena aku pernah denger nih orang tua murid, orang tua murid di luar SOU lah ya,
bilang pengen sih anaknya di sekolah alam, tapi anak aku cewek. Ini sering banget loh. Tapi anak aku cewek. Terus gimana ya? Takut deh, kayak gak boleh deh anak cewek kotor-kotoran. Takutnya nanti di sana dia jadi kotor, jadi berantakan dan sebagainya. Menurut Dian gimana nih? Ya sebetulnya kan kotor beda ya sama jorok gitu. Mungkin kayak kalau misalnya anak perempuan gitu. Ya dulu gue juga pembersih, tapi masa di SOU ya main tanah apa segala macem gitu ya. Bisu ya gue mandi gitu. Misalkan kayak perempuan tuh sebenarnya lebih ke nggak boleh jorok nggak sih gitu. Ya lu nggak pulang sekolah terus lu jadi nggak mandi gitu. Kalau itu mungkin itu yang nggak boleh gitu. Tapi kan bukan berarti jadi nggak boleh misalnya main di lapangan atau nggak boleh sepatunya kotor kayak gitu. Terus kebetulan kan anak gue laki-laki. Jadi kalau gue tipe yang kayak ya udah terserah lu deh mau kotor-kotoran, gue terserah gitu, lebih yang kayak gitu. Yang penting sampai rumah lu harus langsung cuci tangan, langsung mandi kayak gitu. Kalau mau kotor-kotoran kayak anak gue udah keringetan, udah kayak pas siap dijemput kayak aduh kok bau amis ya, kayak bau apa nih. Gue pernah kayak habis mancing lele. Iya, habis mancing lele. Gue kayak ya Allah, rambutnya udah yang keringetan, terus baju udah kayak basah-basah. Terus gue deketin nih kok bau lele. Sekarang gue bener suka kayak cium dulu gitu. Terus kayak ini kok bau amis apaan nih. Terus kayak sentuh-sentuh deh. Iya, habis kayak aku sekolah. habis mancing lele gitu di danau. Langsung kayak oke. Yang penting lu habis sampai rumah ya lu mandi. Seru banget ya. Jadi dia benar-benar explore namanya dunia imajinasinya anak-anak dia. gitu ya. Namanya di dunia anak-anak kan kayak gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke Dio. Hal apa nih yang paling berkesan selain cuan di SOU gitu ya? Entah dari yang nempel sampai sekarang untuk mindset lo atau mungkin dalam hal lainnya gitu. Lu nilainya jelek gak ada masalah. Itu paling berkesan. Kayak nilai itu cuman alat validasi orang yang lebih punya kuasa dari lu doang untuk menilai lu dan mengontrol lu. Sih. Ya, kayak buat apa ya nilai apa? Apa gunanya tulisan 90 80 di atas kertas? Kalau lu nggak bisa utilize itu, bisa dikatrol juga ya. iya, lu kalau mau dapat nilai bagus, ya zaman sekarang lu mau lulus ada beli ijazah. Iya lagi. Kayak ngapain gitu loh, kayak ya yang paling berkesan adalah sampai sekarang adalah SOU sekolah terbaik buat gua SMP dan SMA. Karena melawan status quo yang dimana banyak kan gini sih, simpelnya gini ya. Kalau kebanyakan manusia di dunia ini tidak kaya, balik lagi tujuan gue di sama bapak gue kaya, maaf nih Dian. Tapi menurut gue nggak apa-apa loh orang mau jadi kaya, kan dari kaya tuh bisa berbagi. Iya bisa memberikan banyak kebaikan gitu. Kalau gue didoktrin untuk kaya sama bapak gue dari dulu ya. Mungkin bapak gue nggak kaya, jadi makanya dia berobsesi anaknya jadi kaya, mungkin kayak gitu kan. Nah yang gue pikir adalah kalau mayoritas orang di dunia ini tidak kaya, berarti kita harus melakukan sesuatu hal yang tidak mayoritas orang lakukan. Betul. Yang dimana ya mayoritas orang sekolah formal. Dan which is SOU ngasih something yang beda, dan akhirnya hasilnya bagus. Eca punya passionnya sendiri, bisa berkarir dari sana. Dian bisa berkarir dari sana. Halid temen gue bisa berkarir dari sana. Umar bisa berkarir dari sana. Gitu sih. Kita belajar berproses ya dari apa yang kita bikin di sana tuh ya. Nah, jadi salah satunya gue masukin anak gue ke SOU itu karena gue ngeliat teman-teman gue lulusannya. Jadi gue misalkan gini, kayak rata-rata temen gue yang di sekolah dulu tuh dia suksesnya itu kayak kerja di perusahaan bagus kayak gitu. Cuma kalau misalkan gue ngeliat teman-teman gue tuh, gue ngerasa teman-teman gue tuh sukses gitu. Kreator. Kenapa? Iya, jadi dia punya bidangnya masing-masing gitu, dan mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka. Misalkan kayak Karim gitu, dia perfilman gitu. Dia bener-bener dari dulu dia nginep di rumah gue. Dia minjem bikin di iMac gue. Jadi dia minjem iMac gue, dia ke rumah gue nginep hampir kayak 1 minggu untuk ya karena dia emang anak perfilman gitu. Dia butuh iMac, dia ke rumah gue gitu. Dia bertanggung jawab atas pilihannya dia gitu. Terus misalnya kayak Burhan kan juga maksudnya kayak ya rebel lah dalam tanda kutip, tapi maksudnya dia buat motor gitu. Dia dulu magang berbulan-bulan gitu kan di bengkel gitu, yang kayak pasti kita ngeliatnya kayak lu ngapain sih gitu, tapi ternyata dia bisa buat motor loh gitu. Terus misalnya ya semuanya Halid, Ali misalkan dulu kan kita kayak
bayangin kalau orang nggak sabar jadi aktor, lu mungkin nggak akan bertahan sampai sekarang dia jadi pemain film gitu kan. Jadi dia bener-bener yang stick, gue artis ya up and downs dia jalanin dan gue menyaksikan itu gitu. Jadi kayak gue bangga sama teman-teman gue yang lulusan SOU gitu. Menurut gue ya mereka sukses di bidang masing-masing kayak gitu. Yang paling berkesan betul kata Dian, jadinya kayak kesimpulannya mungkin ya. SOU itu ngajarin kita bahwa jalan menuju sukses tuh nggak cuman harus lulus SMA, masuk kuliah bagus, kerja di kantor. Banyak jalan menuju sukses ya. Campuran antara materi serta fulfillment di dalam hidupnya mereka gitu. Betul. Gitu. Tapi tadi kita udah ngebahas soal kebaikan-kebaikan SOU ya. Pasti banyak baiknya. Tapi juga punya pesan-pesan gak sih buat SOU gitu teman-teman? Gue pesan-pesan. Sebagai orang tua murid nih sekarang ya kan, ada nggak yang unek-unek atau yang pengen Dian sampein ke SOU? Lebih mumpung ada ownernya nih. nggak apa ya? Oh ya, ini pewarisnya ya. Ini pewarisnya ada jadi nih. supaya untuk evolusi, tapi sebenarnya ya beda-beda sih ya. Mungkin kalau gue tuh suka ngobrol sama Halid gitu, kayak sharing gitu, kayak sebenarnya SOU tuh maunya dibawa kemana sih kayak gitu kan. Misalkan kayak ya SOU ini gue lebih pengen misalkan SOU yang sekarang tuh kayak gini. Suka ngobrol lah, kita suka sharing sama Umar juga kan. Kayak gue ngeliatnya tuh gini, anak gue itu dia suka nanya kayak gini, mah mama kan muslim gitu, kenapa sih mama nggak pakai kerudung? Anak gue nanya kayak gitu. Itu suatu hal menurut gue pertanyaan yang luar biasa keluar dari anak umur segitu. Berarti kan dia kritis dan dia observe juga gitu kan. Dan gue akhirnya gue menjawab, gue mau mengajarkan ke anak gue bahwa kayak kalau agama itu, walaupun misalkan kayak dia anak gue kan, misalnya dia anak gue anak dia gitu, tapi agama itu personal. Jadi agama itu antara gue dan Tuhan gue gitu. Jadi walaupun Tuhan kita sama mungkin, tapi cara pandang kita maksudnya bukan ya gimana ya, cara kita bersikap, bersikap sesuatu gitu. Iya, itu tuh balik ke diri masing-masing kayak gitu. Jadi kayak gue selalu menanamkan ke anak gue, bukan berarti yang pakai hijab itu bisa dibilang lebih baik daripada gue, atau bukan berarti juga lebih buruk kayak gitu. Jadi kayak menurut gue itu bukan penentu gitu. Nah terus menurut gue tuh kayak mungkin SOU, kalau misalkan SOU ini mau sekolahnya itu lebih broad gitu, jadi mungkin bisa, karena kan SOU juga ada yang non muslim kan, kayak gitu. Jadi gue pengen sebelah tuh sempat ada pas sama Pak Iman tuh nanya kayak, ada nggak sih yang mau ditanyain tentang SOU? Gue tuh pengen nanya kayak, SOU ini kan muslim, masa kayak yang Islam banget ya, karena gue juga senang banget anak gue tuh sekarang bisa bersolawat, rajin sholat duha segala macam. Dan gue senang banget gitu. Gue senang banget, Masya Allah banget. Gue senang banget gitu. Terus, tapi gue pengen tahu bagaimana dengan yang di luar agama Muslim gitu. Jadi kayak gimana SOU ini menempatkan secara individu, kayak misalkan orang Muslim bagaimana menghadapi yang bukan Muslim gitu. Terus bagaimana perbedaan? Iya, menghadapi perbedaan itu gitu. Menurut gue karena kayak jadi harus lebih multi cultural kali ya. Mungkin Enggak lebih juga. Kayak gimana kita menghargai perbedaan pilihan. Iya, perbedaan. Itu terutama agama ya, kayak gitu. Kayak gue suka ngomong ke anak gue kayak, Kak, mungkin dia nanya ke gue nggak apa kan, misalkan kenapa sih mami nggak pakai kerudung, kenapa sih mami nggak ini, tapi menurut gue kayak ya gue nggak mau anak gue nanti memaksakan itu ke orang lain gitu. Kayak gue nggak mau nanti anak gue kayak yang, ya kamu kan Muslim, kamu harus pakai kerudung. Kayak gue nggak mau anak gue memaksakan itu ke orang lain, karena menurut gue semua orang tuh agamanya berproses masing-masing kayak gitu. Oke, baik. gitu. Kasih dia. Dan gimana Bang Ogut? Pertanyaannya apa tadi, kan anak gue gak di SOU. Lu kenapa ketawa lu? Pertanyaan gue tadi. Oh, harapannya, kekurangan. Yang bisa diperbaiki lebih ya. Kayak pesan untuk SOU gitu. Pesan untuk SOU ya, perbanyak marketing sih ya, karena sekolah sekeren ini orang gak banyak tahu gitu. Iya, betul sih. Kasian anak-anak lu yang memang lahir jadi pemikir bebas, akhirnya terkekang sama sistem budak kapitalis, budak industrial. Itu yang pertama, gak banyak orang tahu. Kayak sekarang ini kan SOU ya mayoritas
word of mouth ya, dari mulut ke mulut gitu loh. Dan padahal SOU ini adalah salah satu pionir dari sekolah alam ya. Iya, visi misinya Palendo almarhum bagus sekali gitu loh. Benar. Cuman eksekusi untuk marketingnya yang harus digedein, makanya kita bantu ini. Ini kita bikin podcast karena memang kita sangat suka sama sekolahnya tersebut. Jadi kita sukarela. Orang tua murid yang nonton ya. Ini sukarela kita, gak dibayar sama sekali, gak ada, ya. Gak apa gue tau ya. Ini studio gue, semua alat gue, ini gue benar-benar bantu karena gue suka sekali sama SOU. Ya dari hati. Yes, dan penebusan dosa sekalian dikit sih, karena gue bandel banget kan. Gue dulu. penebusan dosa enggak sih. Emang lu juga, kalian juga pada bantu karena suka sama sekolahnya. Iya betul. Iya, kalau nggak ada sekolah. Gue pengen anak sekolah, gue sekolah tapi kayak nggak sekolah gitu. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, banyakin ras lain ya, kayak ada bulenya kalau bisa, ada Pakistani. Lebih supaya anak tuh gitu kan. supaya anak tuh bisa belajar perbedaan gitu. Iya, interrasial, multirasial. Interkultural. Iya, benar, gitu. interkultural. Jadi anak tuh belajar itu tadi. Jadi ya nggak semua tuh harus sama serempak gitu seperti. Sama bilingual ya, palingnya Inggris at least. Tadi lo minta apa? Cina? Chinese. Mandarin. Kalau bisa 3 lingual ya, karena Inggris sama Chinese itu Chinese bakalan jadi big player di the whole economy global. Kalau bisa belajar ada Chinese-nya juga, at least pengenalan dulu. Tapi harusnya menurut gue SOU harus ada English day, let's say kayak 2 days in a week, right? Tiap hari malah kalau bisa. Yes, karena Inggris gue cukup lancar. Gue bukan dari les, tapi karena gue dari chatting sama orang random di internet. Cukup ya. Enggak, karena dulu ada yang chatting. Enggak yang aneh-aneh, gue chatting beneran kan. Nah, cukup sampai itu tuh. Jadi kan kalau mau speaking bagus harus dipraktekin setiap hari. Betul. Nah, kalau masih di sekolah harus dibikin seperti itu kan lebih enak gitu. Benar. Gitu sih, itu SOU yang mungkin bisa At least SD diperbaiki kali ya. Dari SD, dari TK malah. Iya sih ya. Enggak sih? Iya. Karena TK tuh lagi nyerep-nyerepnya. Betul. Sama satu lagi, materi bisnisnya. Materi bisnisnya harus benar-benar komprehensif. Tujuannya bukannya cuan, tapi si anak ini harus banyak sekali gonta-ganti bisnis. Sampai dia akhirnya nemuin, oh ini yang gue pengen gitu. Sama diajarin tentang materi uang. Karena bisnis sama uang lain. Uang itu karena gue obses ya belajar tentang finance. Uang itu kan sebenarnya cuma permainan. Nah, permainan itu bisa dimenangkan. Jadi makanya kita harus tahu rule permainannya. Right, kayak ngatur uang, cash flow dan lain-lain, itu harus dikuatin di SOU. Karena kalau udah kuat seperti itu, SOU bisa melabelkan bahwa ini sekolah untuk ngajarin anak kalian jadi orang kaya. Tadi menarik banget sih kita ngobrol di luar. Dio nih ngomong soal ngajarin anaknya tentang keuangan sejak anaknya masih 3 tahun ya. Coba ceritain dong yuk. Oh, gue ada beberapa rules yang gue ajarin ke anak gue tentang uang. Yang pertama adalah gue nggak pernah bilang gue nggak punya uang. Gue selalu bilang uang gue banyak, nggak usah takut masalah uang. Babe, kan gue dipanggil Babe ya. Babe punya uang banyak, sangat banyak. Gue bilangnya kayak gitu. Misalnya dia beli mainan, tapi Babe belum mau beliin kamu. Karena Babe mau ngedidik kamu gimana caranya menghasilkan uang. Nah, pertama stepnya adalah bersabar. Gue ngomong kayak gitu. Gue jadi memperlakukan anak gue selayaknya orang dewasa. Kayak gitu. Terus gue selalu bilang ke gue nggak, anak gue tidak ada yang namanya vocabulary kerja untuk dapat uang. Nggak ada. Cuma ada 3 way untuk dia dapetin uang. Business, invest, trading. That's it. Dia nggak tahu apa arti kerja. Dan setiap gue ke sini studio gue, Babe bisnis dulu ya. Babe bisnis dulu ya. Kalau ditanya, Babe mana? Lagi bisnis. Babe mana? Lagi trading. Asik. Anak 3 tahun. Yes, jadi itu. Terus gue sering mengajarkan dia prinsip yang namanya menunda. Dari kecil tuh gue ajarin. Jadi kalau dia mau beli mainan, gue bilang uang ada, tapi kamu harus tunda dulu karena kamu harus belajar investasi. Tunda sebulan. Nah, sebulan udah ada, udah janjinya, gue tepati janji. Oke, ini mau Babe beliin. Tapi gue punya penawaran yang lebih menarik. Mau nggak kalau tunda lagi 1 minggu, tapi dapat 2 mainan? Itu kan prinsip investment. Lu menunda kesenangan untuk ditaruh ke satu instrumen, instrumennya berganda, akhirnya lu bisa dapetin lebih banyak uang atau apa yang lu mau. Itu gue ajarin. Sekarang udah mulai belajar tentang nabung.
Walaupun tetap dikasih neneknya kan nabung. Dan gue ngomongnya bukan nabung. Gue nggak pernah ngajarin anak gue nabung karena gue tidak pernah menabung. Gue hanya menyimpan uang untuk gue investasikan. Nah anak gue lakuin seperti itu. Jadi sebutannya nyimpen duit. Jadi sisihin duit untuk disimpan nantinya untuk diinvestasikan. Nah gue udah kasih lihat anak gue tentang candlestick yang chart pattern investment tuh. Kalau kalian tahu namanya Trading View, anak gue udah bisa mengoperasikan Trading View walaupun cuman masukin emoticon nangis, ada dino dan lain-lain. Tapi dia udah tahu apa itu Trading View, right? Terus anak gue udah tahu apa itu Bitcoin, udah tahu apa itu saham. Jadi gue udah diekspos sedemikian rupa tentang uang dari kecil kayak gitu. Dan gue selalu bilang uang tuh gampang dapatnya, yang penting tahu cara dapetinnya. Gitu. Karena kalau dulu kan kita diajarinnya, cari uang susah. Gue mau patahin itu, nggak ada. Cari uang tuh nggak susah. Karena kita Muslim juga ya, kita percaya kalau Allah itu maha kaya, benernya. Tinggal minta kan? Tinggal minta ya. Betul kalau. Simpan uangnya di langit. Dan kalau kita ngomong susah mulu tuh jadi susah beneran. Karena itu afirmasi gitu ya. Gitu, gue nggak pernah ngajarin kayak gitu. Dan ya udah gitu sih. Anak gue dari SOY juga gue ngelihat anak gue nggak pernah kayak paksa. Jadi gue nggak pernah commanding. Gue selalu gini, misalnya Babe nggak suka kamu ngelakuin ini, alasannya ini gue jelasin detailnya. Efeknya ke depan seperti ini. Kalau masih mau ngelakuin ya terserah. Tapi Babe mau pergi, Babe nggak mau ngeliat kamu ngelakuin itu. Udah akhirnya gue pergi. Habis itu dia nyamperin gue, maaf ya segini. Jadi nggak ada paksaan. Nggak pernah gue kayak kesini kamu gitu, kesini kayak gitu. Terus kayak mandi nggak mau. Ya udah kalau nggak mau mandi nanti gatal-gatal, sama Babe juga nggak mau tidur sama anak yang belum mandi. Ya udah kamu tidurnya di sofa nanti. Gue gituin aja. Menghukum dengan cara lain. Iya gue kayak gitu. Tapi jelas ya ada alasannya. Ada gitu kan, kita nggak di-cut tiba-tiba hukum aja gitu loh. Iya. Sangat reasonable. Gue kasih reason dari kecil. Kayak gitu. Kalau pesan dan pesan untuk orang tua murid deh yang mau nyekolahin anaknya lagi cari sekolah. Kenapa harus pilih SOU? Ya tadi ya, karena kita kan pasti kita mau menghasilkan, berarti kita mau menghasilkan hasil yang berbeda gitu kan. Ya harus di sekolah yang beda gitu. Kalau misalkan di sekolah ini ya sama, di sekolah yang sama ya kita kan hasilnya sama. Jadi gue ngerasa kayak ya gue mau menyekolahkan anak gue di tempat yang dia bisa menjadi dirinya, bisa berkembang. Kayak gitu. Tapi disclaimer dulu, balik lagi sebetulnya mungkin kita ngerasa SOU ini sekolah yang terbaik untuk kita. Tapi kayak gue pernah kayak ngobrol-ngobrol gitu sama teman gue juga, dia tuh anaknya sukanya tuh duduk, nulis, sukanya akademik, emang suka gitu. Dan menurut gue itu juga nggak salah gitu, karena menurut gue ya tadi semua anak tuh punya potensi masing-masing. Kalau misalkan memang tuh anak sukanya yang duduk belajar apa segala macam, misalkan dia lulus terus masuk ke satu perusahaan yang oke, terus dia kerja di situ, maksud gue ya itu juga nggak masalah gitu. Kayak intinya ya setuju itu. Ya lu cari aja anak lu tuh yang dibutuhin anak lu tuh apa kayak gitu. Kalau misalkan memang sekali. Kebutuhannya yang misalkan kayak anak gue gitu, sama anak kita misalkan semodel ya udah masukin SOU kayak setuju, gitu. Setuju sekali. Gimana Aldio? Buat orang tua murid ya? Gue mau ngasih tahu sama kalian ya yang nonton ini orang tua murid. Gue kasih tahu ya, anak kalian itu bukan kalian. Kalian lahir sebagai A, belum tentu anak kalian lahir sebagai A juga. Bisa aja dia B, bisa dia C. Dan kita di SOU belajarkan bahwa manusia itu beraneka ragam. Ada yang unik kayak Dito. Tapi dia tetap manusia. Iya, unik kan. Ada yang jadi streamer game. Bahwa path orang tuh beda-beda. Dan kita sebagai temen ya mendukung. Kalau lu happy, lu bisa make money, lu gak ngerepotin orang, go ahead gitu loh. Ada kayak teman gue, di angkatan gue ada namanya Reza Jahjono. Dulu mainannya sampah sama kompos, sekarang jadi tukang teh. Iya benar. Nah, itu beda banget. Benar. Menunya satu lagi, es tawar doang. Nah, jadi anak kalian itu bukanlah kalian. Jadi jangan paksakan kepada anak kalian bentuk yang menurut kalian paling benar, karena bisa aja itu salah. Nah, tugas kalian sebagai orang tua adalah entah anak lu di SOU atau tidak. Bener kata Dian tadi, kalau misalnya memang anak lu lebih condong ke arah profesional path karirnya yang kayak di kantor jadi direktur, komisaris dan lain-lain, ya nggak di SOU pun terserah, right?
Nah, tapi kalau misalnya anak kalian itu agak unik, Kayak kita kayak nih kita, unik kayak gitu. jadi kita masukin ke SOU untuk apa? Untuk mencari mana sih yang memang jalan hidup cocok untuk dia. Karena again balik lagi anak lu tuh bukan lu. Kayak gitu. Jadi jangan paksain apa yang lu rasa benar, jangan nge-framing anak lu menjadi foto lu. Karena mungkin lu juga belum tentu sukses-sukses amat. Oh. Oke, terima kasih Dian Penutupnya dan itu. juga Aldio Ogut. Terima kasih Eca, terima kasih dia. Thank you udah main-main ke podcast Alumni SOU. Satu bumi, satu dunia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya barengan sama Eca. Sampai jumpa.